Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kini bergema di seluruh jagat voli, bukan karena torehan poin spektakulernya, melainkan karena sebuah ironi pahit yang menimpa salah satu atlet terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kabar pemutusan kontraknya oleh klub Turki Manisa Büyükşehir Belediyespor Manisa BBSK menyisakan pertanyaan besar dan gelombang simpati dari publik olahraga dunia. Bagaimana mungkin seorang pemain yang begitu berjasa bagi klub dan bahkan liga tempatnya bernaung justru harus meninggalkan panggung tanpa kompensasi, tanpa penghargaan, tanpa pamit yang layak. Megawati datang ke Manisa BBSK dengan semangat baru, membawa reputasi gemilang setelah musim luar biasa di Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks. Ia bukan sekedar pemain asing biasa, kehadirannya di Manisa BBSK langsung menciptakan gebrakan besar, baik di dalam maupun luar lapangan. Klub yang sebelumnya kurang begitu dikenal di kancah internasional tiba-tiba menjadi sorotan media Asia, bahkan dunia. Fandom Indonesia yang sangat loyal menjadikan setiap unggahan media sosial Manisa BBSK penuh komentar, dukungan, dan antusiasme luar biasa. Engagement klub melonjak berkali lipat dan nama Manisa mulai dikenal di luar Turki. Fenomena itu bukan kebetulan. Megawati membawa daya magnet luar biasa. Sebagai salah satu ikon voli Asia, ia memiliki basis penggemar yang masif, dan efek itu terasa langsung oleh Manisa BBSK. Penonton dari Indonesia mengikuti setiap postingan klub, menonton siaran langsung pertandingan, dan bahkan membantu memperluas jangkauan digital tim tersebut. Dalam waktu singkat, popularitas Manisa BBSK melonjak drastis, sesuatu yang tidak pernah dicapai klub itu sebelumnya. Lebih dari sekadar popularitas, efek Megawati juga merambah ke sisi bisnis. Media Turki melaporkan bahwa kehadiran sang Megatron menarik perhatian sejumlah sponsor besar yang tertarik untuk berkolaborasi dengan klub. Perusahaan multinasional yang sebelumnya tidak melirik tim-tim di kasta Kadinlar 1 Ligi mulai menaruh minat karena melihat potensi pasar baru dari basis penggemar Asia Tenggara, terutama Indonesia. Fenomena ini bahkan memberi dampak lanjutan bagi liga secara keseluruhan, peningkatan jumlah penonton, engagement digital di platform resmi, dan naiknya nilai komersial kompetisi. Singkatnya, Megawati telah membawa napas baru bagi Manisa BBSK dan Liga Voli Turki. Namun, semua kontribusi itu seakan sirna dalam sekejap. Pada 28 Oktober 2025, Manisa BBSK secara resmi mengumumkan bahwa mereka memutus kontrak Megawati Hangestri. Alasan yang disampaikan tampak sederhana, sang pemain tidak kembali tepat waktu ke Turki setelah membela klub di Indonesia. Klub menyebut bahwa jadwal kepulangan Megawati seharusnya pada 22 Oktober, namun keterlambatan tersebut dianggap melanggar kesepakatan profesional. Keputusan pun diambil, kontrak diputus secara kesepakatan bersama. Ironisnya, keputusan itu dilakukan tanpa pemberian kompensasi bagi pemain yang telah memberikan kontribusi luar biasa, baik secara teknis maupun komersial. Disinilah kontroversi besar itu bermula. Publik menilai keputusan tersebut terlalu cepat, bahkan tidak adil. Dalam konteks profesional, keterlambatan pemain karena urusan nasional bukanlah pelanggaran berat. Banyak klub di berbagai negara memahami situasi seperti ini, terlebih jika pemain masih memiliki tanggung jawab dengan tim nasional. Apalagi Manisa BBSK tentu sudah mengetahui jadwal Megawati sejak awal perekrutan. Maka, keputusan untuk mengakhiri kontrak tanpa kompensasi menimbulkan kesan seolah klub ingin lepas tanggung jawab dengan dalih administratif. Lebih menyakitkan lagi, keputusan tersebut justru diambil terhadap sosok yang telah memberikan keuntungan besar bagi klub. Megawati bukan hanya aset permainan, tetapi juga wajah baru yang membuat Manisa BBSK dikenal dunia. Ia membuka pasar baru bagi klub, membawa ribuan mata untuk menonton pertandingan, serta meningkatkan citra tim di ranah global. Beberapa sponsor bahkan dikabarkan datang berkat pengaruh besar Megawati dan gelombang dukungan dari penggemar Indonesia. Melepaskan pemain seperti itu tanpa penghargaan sepeser pun seolah menjadi tamparan bagi dunia profesionalisme olahraga. Dalam praktik internasional, pemutusan kontrak biasanya diikuti dengan kompensasi finansial, kecuali bila pemain melakukan pelanggaran berat seperti tindakan indisipliner atau prestasi yang merugikan klub secara signifikan. Namun, dalam kasus Megawati, tidak ada indikasi bahwa ia melakukan kesalahan besar. Ia tidak mogok latihan, tidak melanggar etika profesional, hanya terlambat kembali karena tugas nasional, sebuah alasan yang seharusnya bisa diterima dengan komunikasi yang baik. Di sisi lain, pihak klub menggunakan istilah mutabakat la fashedildi yang berarti pemutusan kontrak melalui kesepakatan bersama. Istilah ini terdengar netral, namun bagi publik dan penggemar, maknanya terasa janggal. Kesepakatan seperti apa yang bisa dianggap adil ketika salah satu pihak tidak mendapatkan hak kompensasi,
Apakah Megawati benar-benar menyetujui kondisi itu, ataukah ia berada dalam posisi yang tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan klub agar tidak memperpanjang konflik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggelitik pikiran banyak orang, terutama penggemar di Indonesia. Reaksi pun membanjiri media sosial. Ribuan komentar membela Megawati mengecam cara klub memperlakukan pemain yang telah memberi mereka sorotan global. Banyak penggemar menilai bahwa Manisa BBSK tidak menghargai jasa sang bintang dan melupakan bagaimana Mega membuat nama mereka dikenal di luar negeri. Dari sisi ekonomi olahraga, kasus ini juga menunjukkan paradoks yang menarik. Klub menerima manfaat besar dari kehadiran seorang pemain berpengaruh baik dari sisi finansial, branding, maupun media exposure, namun ketika muncul kendala kecil, klub dapat dengan mudah menyingkirkan pemain tersebut tanpa konsekuensi berarti. Inilah titik rawan dalam sistem kontrak profesional yang kerap kali tidak berpihak kepada pemain, terutama yang berasal dari negara berkembang seperti Indonesia. Jika ditelaah lebih dalam, kasus ini tidak hanya menyentuh aspek hukum kontrak, tetapi juga etika profesional dalam dunia olahraga. Megawati datang bukan hanya untuk bermain, tetapi untuk berjuang dan membawa kehormatan negaranya di kancah internasional. Ia memberi dampak nyata yang bisa diukur secara statistik peningkatan engagement media sosial klub, liputan media internasional, dan nilai komersial yang meningkat drastis selama kehadirannya. Namun, ketika klub merasa tidak lagi membutuhkan jasanya, semua jasa itu seolah dilupakan begitu saja. Ketika kabar pemutusan kontrak itu diumumkan, Megawati tidak meluapkan emosi di depan publik. Ia memilih diam, berbicara melalui unggahan singkat yang mencerminkan ketenangan dan kedewasaan. Tidak ada kata amarah, hanya ucapan terima kasih kepada para penggemar yang telah mendukungnya. Sikap itu menunjukkan integritasnya sebagai atlet sejati, seorang pejuang yang memilih menjaga kehormatan meski diperlakukan tidak adil. Sikap inilah yang justru membuat publik semakin menghormatinya. Kini, dunia voli menatap kembali pada sosok Megawati dengan rasa kagum bercampur simpati. Ia bukan sekadar korban dari sistem yang tidak berpihak, melainkan simbol kekuatan dan keteguhan hati seorang atlet perempuan yang berjuang di panggung internasional. Kasusnya menjadi pelajaran penting bagi federasi, agen, dan klub di seluruh dunia, bahwa pemain bukan sekedar aset sementara yang bisa dilepas sesuka hati, tetapi manusia yang memiliki kontribusi, nilai, dan harga diri. Kepergian Megawati dari Manisa BBSK mungkin menutup satu bab dalam kariernya, tetapi juga membuka babak baru yang lebih besar. Dalam setiap drama olahraga, selalu ada pihak yang kalah, tetapi tidak semua kekalahan berarti kehancuran. Dalam diamnya, Megawati justru memenangkan hati publik, menunjukkan kelas sejatinya sebagai atlet profesional yang tahu arti perjuangan dan kesetiaan. Manisa BBSK mungkin telah kehilangan pemainnya, tetapi yang sebenarnya hilang lebih besar dari itu. Mereka kehilangan sosok yang telah membesarkan nama mereka. Dan ketika waktu berjalan, publik akan terus mengingat satu hal, bahwa di balik kejayaan singkat klub itu, ada seorang pemain bernama Megawati Hangestri Pertiwi yang membawa cahaya bagi mereka sebelum akhirnya disingkirkan tanpa ucapan terima kasih. Namun sejarah tak bisa dibungkam. Apa yang telah dilakukan Megawati bagi klub dan Liga Turki akan tetap menjadi bagian dari kisah besar olahraga dunia. Ia bukan sekedar atlet, ia adalah fenomena. Dan meski kontraknya berakhir tanpa kompensasi, dedikasi serta pengaruhnya telah meninggalkan nilai yang tak ternilai. Karena bagi para pecinta olahraga sejati, penghargaan terbesar bukan datang dari angka di atas kertas, melainkan dari jejak abadi yang ditinggalkan di hati banyak orang. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can